Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah majelis ta'lim Nurul Jamil, baik yang hadir secara langsung di masjid maupun yang hadir secara online di rumah masing-masing, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, berkah, terutama hidayah dan taufiknya. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ini. Insya Allah langkah kita sekalian dari rumah masing-masing berada di majelis ini dicatat sebagai ibadah dan amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pula sebagaimana disabdakan dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin min buyutillah, di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatsluna kitab Allah, mereka di situ membaca kitabullah, yakni Al-Quran, wa yatadarasuna bima bainahum, lalu kemudian mereka saling mempelajari. Kalau istilah sekarang saling mengkaji, ya, di antara mereka. Illa khabbathumul malaikah, kecuali mereka itu dinaungi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka itu dicurahi dengan rahmat. Wa zakarahumullah, dan mereka disebut-sebut namanya sebagai orang yang dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Ini salah satu keutamaan dari hadirnya kita di majelis ilmu. Terlebih malam hari ini kita akan bersama-sama
untuk melakukan tilawah juga sekaligus dirosah atau tadarus terhadap salah satu ayat yang sesungguhnya sangat akrab dalam keseharian kita, yakni surah At-Tin, ya, surah At-Tin. Dulu kalau di zaman di akhir Orde Baru, surah ini bahkan populer, ya, populer, ya, itu sehingga menjadi nama sebuah masjid. Maaf ya. Menjadi nama sebuah masjid, ya, sebuah masjid yang ada di sekitar Taman Mini, ya. Itu ya, Masjid At-Tin. Ini subhanallah. Terlepas apakah ada hubungan dengan nama salah seorang atau tidak, itu persoalan lain. Tapi namanya At-Tin. Dan konon katanya ada hubungan sejarah juga dengan sebuah pesantren yang fenomenal di Indramayu, Az-Zaitun. Ya, Az-Zaitun, ya. Baik. Nah, karenanya maka akan kita coba dalami apa kandungan hikmah dan makna yang terdapat dalam surah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di surah ini Allah Ta'ala bersumpah, ya, jadi waw di sini namanya harful qasam, ya. Kalau dalam ilmu nahwu ada yang disebut namanya huruf sumpah, ya. Huruf sumpah itu diantaranya yang paling menonjol 3, yaitu waw, kemudian huruf ba dan iya, ta, ya, ta-nya. Ya, tapi yang paling sering dipakai adalah huruf waw. Ya, seperti ketika kita bersumpah kan, ya. Bersumpah misalkan dengan asma Allah, maka kita ucapkan wallahi. Wallahi, ya. Itu. Jadi kalau orang-orang Arab, mereka punya tradisi kalau bersumpah itu, yaitu dengan sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia. Misalnya Ka'bah yang mulia. Maka mereka sering bersumpah dengan kata-kata warabbil Ka'bati, demi Tuhan Ka'bah. Oh ya, itu. Kemudian terkadang mereka juga bersumpah dengan seseorang yang sangat dimuliakan, seperti kedua orang tua. Itu. Orang Arab terkadang bersumpah dengan kata-kata bi abi anta wa ummi. Ya, itu, demi ayah dan ibuku. Nah, itu ya. Itu. Jadi begitulah cara ya, tentu berbeda dengan cara bersumpahnya orang Sunda. Upami orang Sunda mah sumpahna teh daek medu, itu karena medu. Daek medu cenah, ya. Itu bahkan dina lagu mana aya daek medu, daek jeding bibir ucing. Itu sumpah itu. Jadi
pada dasarnya sesuatu yang dijadikan sumpah itu adalah sesuatu yang dimuliakan. Dalam arti mulia dalam pandangan manusia, tapi juga terutama mulia dalam pandangan Allah. Karena itu maka salah satu yang mulia itu dan sesuatu yang pasti benar, misalnya waktu. Nah, maka Allah sering bersumpah dengan waktu. Ya, wal asri wal fajri dan seterusnya. Nah, terkadang juga Allah bersumpah itu dengan sesuatu yang di dalamnya terkandung banyak hikmah, manfaat, faidah dan barokah. Nah, itu. Jadi sesuatu yang banyak sekali hikmahnya, banyak sekali faidahnya, ya. Bahkan banyak sekali berkah dan manfaatnya, ya. Nah, salah satunya adalah at-tin. Nah, ini at-tin, ya. At-tin. Maka di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan at-tin, ya. Nah, wattini, maka dibacanya wattini. Ya, itu namanya sumpah, at-tin. Jadi kalau dibacanya wattinu bukan sumpah. Ya. Itu kalau ciri huruf qasam itu yaitu majrurun, menjarkan dalam ilmu nahwu itu. Ya. Wattini, demi at-tin. Kemudian wazaitun, dan demi az-zaitun, ya. Mengapa at-tin dijadikan sebagai sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, di sini mari kita telusuri lebih seksama. At-tin itu menggunakan, yaitu surah At-Tin ini menggunakan buah. Jadi ada yang mengatakan bahwa At-Tin itu adalah nama satu jenis buah, ya. Satu jenis buah, namanya buah tin. Dalam bahasa lebih populernya ada yang menyebut buah ara. Saya nggak tahu itu apa itu ara itu, ya. Itu jadi buah At-Tin katanya. Ada juga yang mengatakan jadi termasuk az-zaitun, buah az-zaitun. Itu pendapat pertama. Di sini kemudian Allah bersumpah juga dengan waturi sinin, dengan bukit Tursina, ya. At-tur, ya, kata at-tur. Ya, waturi sinin, bukit Tursina, ya. Wahazal baladil amin, dan demi negeri ini yang aman. Kita coba lihat satu persatu, ya. Satu persatu. Dijelaskan menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa orang tabi'in di 3 tempat itu Allah mengutus masing-masing satu orang nabi ulul azmi yang sabar dan tabah menghadapi segala cobaan, yang membawa hukum syariat yang besar, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengenai nama At-Tin, di sini lebih ada penjelasan yang cukup panjang lebar nih tentang At-Tin, ya. Tapi nanti kita sesuaikan saja. At-Tin itu atau ara, ya, katanya
Dan zaitun, az-zaitun itu adalah ini ada yang berpendapat yaitu jenis tumbuhan buah ara, ya. Buah ara atau atin adalah buah dari sejenis pohon yang banyak tumbuh di kawasan Timur Tengah. Jadi jenis pohon atin ini, ya, itu secara geografis itu lebih banyak tumbuh dengan subur, yaitu di kawasan Syarqil Ausat, yaitu di kawasan Timur Tengah. Nah, jadi buahnya bila telah matang berwarna coklat, katanya, ya, berwarna coklat dan mempunyai biji seperti tomat. Itu aja. Rasanya manis dan dinilai memiliki gizi yang sangat tinggi. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa buah ara memiliki kandungan serat yang sangat tinggi dibandingkan buah lainnya. Satu buah ara yang sudah dikeringkan itu mengandung 20% serat dari yang dianjurkan untuk dikonsumsi orang setiap harinya. Seperti diketahui, penelitian yang dilakukan dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa serat dari tumbuhan sangat penting agar alat pencernaan dapat berfungsi dengan baik. Serat akan membantu sistem pencernaan dan juga dapat mencegah seseorang terkena kanker usus. Nah, kandungan yang dimiliki oleh buah ara atau atin tadi juga sangat menjanjikan. Buah ini mengandung antioksidan dan dapat mencegah timbulnya beberapa penyakit. Oh ya, beberapa penyakit. Antioksidan berperan untuk menetralisir beberapa unsur yang merusak atau sering disebut namanya radikal bebas, ya, radikal bebas, baik yang dihasilkan di dalam tubuh karena beberapa reaksi kimia dalam pencernaan atau masuk ke dalam tubuh dari luar. Kandungan fenol pada buah ara juga tinggi. Bahan fenol ini berfungsi sebagai antiseptik untuk membunuh mikroba. Ya. Oh, jadi ini telah dilakukan penelitian yang sangat luar biasa. Dan penelitiannya bukan di negara Timur Tengah, itu diteliti di Amerika Serikat. Ya. Di Universitas Rutgers, ya, di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa kandungan yang tinggi dari omega 3, omega 6 dan pitosterol, ya, maka buah ara sangat potensial untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Ya, ini luar biasa. Ya, jadi nanti setelah mengetahui ini ada peluang bisnis nih. Pak Haji Imron nih. Ya. Ya. Nah, jadi ini sebagaimana diketahui omega 3 dan 6 tidak dapat diproduksi oleh tubuh, katanya. Keduanya hanya diperoleh dari asupan makanan. Kedua jenis asam lemak ini juga sangat berpengaruh terhadap kinerja jantung, otak, dan sistem saraf. Pitosterol sendiri berfungsi untuk menghilangkan kolesterol yang diperoleh dari daging sebelum kolesterol tersebut masuk ke dalam sistem jaringan darah. Ya. Jadi singkat kata bahwa buah atin ini, ya, itu adalah satu jenis buah yang memiliki nilai faidah yang sangat luar biasa
itu bagi kesehatan tubuh manusia, baik secara fisik maupun secara psikis, ya. Demikian juga az-zaitun, ya. Az-zaitun, sederetan penelitian telah mengungkapkan berbagai manfaat buah az-zaitun untuk kesehatan manusia. Zaitun yang diberi pujian sebagai pohon penuh berkah. Nah, ini kan dalam surat An-Nur ayat 35 kalau tidak salah. Di surat An-Nur ayat 35 kan itu buah zaitun itu secara khusus disebutkan, dipuji oleh Allah sendiri sebagai pohon yang penuh dengan berkah, ya. Itu ada ketika Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin. Jadi cahaya keimanan, ya, yang ada dalam kolbu setiap mukmin itu kan diibaratkan seperti cahaya miskat, itu miskat, cahaya-cahaya yang yang tersimpan di dalam lampu, yang lampunya sendiri terbuat dari kristal, ya kan, gitu kan. Itu yang kristalnya itu sendiri itu seperti bintang gemintang, ya, seperti bintang zaitunatina. Kemudian dia dinyalakan dengan satu jenis minyak, ya, yang minyaknya itu sendiri sudah bercahaya, yaitu apa? Zaitun. Zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Dan memang pohon ini istimewanya dia tidak tumbuh di sembarang tempat, ya, tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh di barat. Itu artinya dia hanya cocok tumbuh di timur tengah, ya, di timur tengah. Itulah pohon zaitun. Baik. Kemudian jadi di sini Allah Ta'ala bersumpah pertama dengan dua jenis buah itu tadi. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa atin dan az-zaitun itu adalah nama bukit, ya. Nama bukit yang di situ tumbuh buah atin, ya, gitu. Nah, jadi rupanya karena yang sangat menonjol tumbuhan yang tumbuh di bukit itu, maka diidentik dengan atin, itu maka disebut namanya atin. Itu yang mengatakan pendapat yang kedua itu bukit. Demikian juga az-zaitun itu ada yang berpendapat bahwa dia adalah nama sebuah bukit, ya, nama sebuah bukit. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang menarik adalah bahwa kenapa kedua bukit ini itu menjadi sangat penting. Dia bukan hanya di situ tumbuh satu jenis pohon yang tadi memiliki nilai yang sangat luar biasa, faidah, berkah dan manfaatnya, tapi di bukit itu, di sekitar bukit itu, di situ lahirnya dua nabi Allah, ya, lahir dua nabiullah yang terdahulu, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa alaihis salam. Itu jadi tempat kelahiran para nabi itu memang bukan hanya tempat biasa. Jadi tempatnya saja sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan bahkan yang ketiga itu apa namanya? Tursina. Tursina, ya. At-Tur. Nah, ini sedikit mengenai At-Tur.
Nah, kata tur dalam Al-Quran itu ternyata disebutkan dalam 10 ayat. Itu kata atur itu ya. Bahkan ada surat tersendiri namanya surat atur. Nah, itu rupanya itu dinisbahkan kepada Bukit Tursina. Ini kalau nanti ingin lebih detail ya tentang ayat-ayat yang mana saja, itu diantaranya surat Al-Baqarah ayat 63 dan juga ayat 93, kemudian An-Nisa ayat 154, surat Maryam ayat 52, surat Toha ayat 80, surat Al-Mu'minun ayat 20, kemudian Al-Qasas ayat 28 dan 46, surat At-Tur. Nah, At-Tur sendiri itu ada suratnya yaitu ayat 1 dan surat At-Tin ayat 2. Oh, jadi kata At-Tur itu sendiri rupanya itu disebutkan itu tidak kurang dari 10 ayat dalam Al-Quran. Nah, arti kata Tur ini sangat beragam sebagai kata benda yang secara etimologis bukan dari bahasa Arab. Atur itu bukan dari bahasa Arab secara etimologis, tapi dia berasal dari bahasa Suryani yang berarti gunung. Ya, Tur itu artinya gunung. Ya, jadi Tur Sinai itu artinya gunung Sinai atau disebut juga gunung Hareh, berasal dari bahasa Ibrani Har Sinai atau Jabal Musa. Nah, orang Arab lebih populer mereka menyebut Bukit Tursina itu dengan Jabal Musa. Nah, kemudian ada penjelasan yang agak unik juga nih. Jadi Tur itu berarti gunung secara umum dengan catatan antara lain kata Ibnu Katsir ya, semua gunung yang ditumbuhi pepohonan disebut Tur dalam Al-Quran. Sedangkan gunung yang tidak tumbuh pepohonan dalam bahasa Arab disebut namanya Jabal. Itu rupanya yang membedakan itu. Ya. Jadi kalau gunung yang tumbuh pepohonan, ya, itu lebih populer disebut namanya Tur, ya, atau Atur. Tapi kalau bukit yang di situ tidak tumbuh pepohonan atau pepohonannya tidak dominan, ya, maka itulah disebut namanya Jabal, ya. Oh, Pak Imron. Atas saya. Oke, baik, kita ulang dari kata atur saja ya. Jadi dalam bahasa Arab rupanya ada perbedaan yang cukup signifikan. Ya, jadi Tur itu yang tadi dalam Al-Quran disebutkan tidak kurang dari 10 ayat, ya, 10 tempat. Nah, itu kata Ibnu Katsir, rupanya Tur itu adalah gunung yang di atasnya itu tumbuh-tumbuhan. Itu namanya At-Tur, ya. Maka Tur Sinai, ya. Itu berarti kebanyakan di kita mungkin itu lebih tepatnya Tur, ya. Karena rata-rata kalau gunung-gunung di kita itu kan ditumbuhi apa? Tumbuh-tumbuhan seperti Tur Ciremai, ya. Ya, Tur Ciremai, Tur Galunggung, gitu. Nah, sedangkan kalau Jabal itu adalah bukit yang tidak tumbuh-tumbuhan seperti Jabal Nur, ya, Jabal Nur. Ada juga namanya itu ya Jabal Uhud, ya, Jabal Uhud. Kan kalau gunung-gunung yang ada di Timur Tengah, khususnya di Saudi Arabia, ya, itu rata-rata tidak tumbuh tumbuh-tumbuhan, maka itu disebut namanya Jabal.
Itu menurut pendapat Ibnu Katsir. Ya, jadi yang membedakannya itu katanya. Jadi kalau disebut Jabal. Nah, di atas tur Gunung Sinai ini Nabi Musa menerima Taurat. Ya. Jadi sejarahnya itu menerima Taurat. Wahyu yang sangat menentukan hukum syariat Musa. Jadi Taurat itu identik dengan dengan hukum, ya. Sebab kalau kaum Bani Israel itu dulu mereka lebih tepat diatur kehidupannya itu dengan pendekatan hukum, ya. Mengapa? Karena mereka itu punya latar belakang sejarah yang cukup lama dijajah oleh dinasti Fir'aun. Mereka dijajah oleh dinasti Fir'aun itu lebih dari 3,5 abad, mungkin ya lebih ya. Itu karena itu ada kemiripan dengan bangsa kita. Ya, ada kemiripan ya. Karena itu maka satu bangsa yang terlalu lama dijajah oleh imperialis, ya, terutama dijajah dengan bukan hanya dijajah secara dijajah kemerdekaannya, tapi juga dijajah mentalnya, ya. Maka biasanya mereka akan tumbuh dalam satu kultur, ya, budaya yang disebut namanya bangsa budak, ya, bangsa budak. Jadi Ibnu Taimiyah kalau tidak salah beliau pernah berkata, jadi kalau cara mengingatkan budak itu efektif dengan tongkat, katanya. Itu al-abdu tudrabu bil asa, itu ya. Budak itu baru tunduk, baru patuh pada aturan itu ketika dipukul dengan tongkat. Berbeda dengan orang merdeka. Kalau orang merdeka itu cukup ini dengan isyarat, ya, dengan isyarat. Nah, jadi kalau orang merdeka mah seperti kita diingetin dulu sama orang tua itu, ya, sama orang tua, maka cukup dengan isyarat itu, pamali, nah, gitu. Baik, kita akan break dulu, ya, dengarkan azan terlebih dahulu. Kita santai saja. Baik, mangga disilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula wa la quwwata illa
billahil aliyyil azim. حي على الصلاة La haula wala quwata illa billah. حي على الفلاح La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. حي على الفلاح La haula wala quwata illa billahil aliyyil الله أكبر الله أكبر Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu sekilas tentang Taurat. Ada sedikit tambahan nih, namanya di Jabal Tursina itu memang menjadi sangat terkenal karena di bukit itu selain Allah menurunkan Taurat yang diantara isinya yang paling pokok adalah apa yang disebut dalam bahasa Arab itu namanya al-wasaya al-asyrah, yang dalam bahasa Inggris itu disebut namanya Ten of Commandment. 10 perintah Tuhan. Juga di Bukit Tursina itulah Allah Subhanahu wa taala itu pernah menampakkan keagungannya kepada bukit, ya. Ketika Nabi Musa karena dorongan rasa rindunya yang sangat menggebu, ya, beliau ingin diberi kesempatan untuk melihat dalam tanda petik, ya, wujud zat Allah. Nah, maka kemudian Allah mensimulasikan, jika engkau memang berkeinginan melihat itu gini saja, katanya, kau perhatikan salah satu bukit yang ada di sekitarmu itu, maka aku, kata Allah, akan memperlihatkan akan wujudku kepada bukit. Kalau dia tetap berada di tempatnya seperti semula, berarti engkau mampu. Nah, falamma tajalla, maka tatkala Tuhan menampakkan keagungannya kepada bukit itu, seketika bukit itu hancur luluh. Nah ini di sekitar Bukit Tursina. Baik. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan wahazal baladil amin. Nah, ini adalah tempat kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota suci Makkah Al-Mukarramah. Jadi nama-nama yang disebutkan ini itu adalah nama-nama yang suci, ya, nama-nama yang suci, nama-nama yang dalam bahasa Arab suci itu terkadang disebut namanya Al-Quds, ya, Al-Quds, Kudus, ya, Al-Quds, ya. Tapi kalau untuk kota suci Mekah itu tidak disebut Al-Quds, namanya Al-Haram, ya.
yaitu Al-Haram. Ini adalah tempat-tempat suci. Allah Ta'ala bersumpah dengan buah yang sangat banyak berkah, manfaat dan faedahnya. Juga Allah bersumpah dengan nama-nama tempat suci, di mana di situ telah lahir para nabi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, untuk apa Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu yang sangat suci dan sangat agung itu? Untuk menegaskan bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang lebih suci dari tempat suci. Ya, ada sesuatu yang lebih mulia dari tempat-tempat yang mulia. Ya, ada sesuatu yang lebih utama, sempurna, ya, dari semua tempat-tempat yang disebutkan itu, ya, yaitu siapa? Yakni kedudukan manusia. Sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan tempat-tempat yang suci tadi untuk menegaskan firman-Nya di ayat berikutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia, dalam wujud yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan demikian. Ya, jadi Allah bersumpah dengan tempat-tempat suci tadi untuk mendukung pernyataan berikutnya, yaitu apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, jadi artinya apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian makhluknya yang Allah ciptakan di alam raya ini, rupanya makhluk yang paling sempurna dari ciptaannya itu tidak lain adalah kita sebagai umat manusia. Nah, umat manusia itu ya, al-insan, al-insan ini. Ya, al-insan ini, manusia itu sempurna secara fisik, ya, sempurna secara fisik. Itu mungkin kalau saya berbicara agak ekstrim ya. Kalaupun ada manusia, sebut saja yang paling jelek lah, itu ya, itu penampilannya masih jauh lebih baik dibandingkan yang paling cakep di kebun binatang. Ya, itu ekstrimnya itu ya. Apalagi manusia pada umumnya. Hanya manusia yang memiliki penampilan fisik yang bisa tegak berdiri. Tegak berdiri. Itu hanya manusia yang bisa tegak berdiri. Ya. So, kalau makhluk-makhluk yang lain itu pada dasarnya dia tidak bisa tegak berdiri. Mohon maaf, sakadang. Ya, kalau orang Sunda bilang sakadang, ya, terang sakadang, sakadang monyet. Ya, itu. Kalau dulu waktu kecil itu saya ingat ya, dongeng sebelum tidur itu kan, ya saya sering diceritain sebelum dongeng pengantar tidur itu sering kita dengar sakadang kuya, sakadang monyet. Ya, ya.
Nah, karena itu saya kira betapapun cakepnya yang namanya sakadang monyet itu tidak sampai menyerupai kesempurnaan manusia. Ya, sebab yang namanya kera itu tetap dia ngoronan. Nah, ini apa maknanya ini? Ya. Kenapa manusia itu Allah ciptakan sebagai makhluk yang tegak berdiri? Sebab dengan posisinya yang tegak berdiri, manusia itu bisa berpikir dengan bebas. Itu salah satu hikmahnya. Manusia itu bisa berpikir dengan bebas, bisa berpikir dengan cerdas. Ya. Karenanya maka salah satu keunggulan manusia atas makhluk-makhluk yang lain itu selain tentu tadi penampilan fisiknya, karena manusia diberi kenikmatan yang paling unggul, yaitu apa? Akal. Nah, dengan posisinya, komposisi tubuhnya ya yang sedemikian rupa, nah maka manusia itu bisa berpikir secara bebas, berkreasi, bisa bebas, cerdas, ya, berkreasi, kreatif. Nah, kemudian hasil dari pemikiran-pemikirannya ini, pemikiran-pemikirannya yang cerdas, pemikiran-pemikiran yang inovatif, pemikiran-pemikirannya yang kreatif dan sebagainya, itu lalu kemudian diterjemahkan dalam karya tangannya. Nah, ini maka lahirlah di situ selain karya-karya ilmu pengetahuan, lahirlah teknologi. Itu salah satunya. Lahirlah teknologi. Itu dari hasil pemikirannya itu lahir teknologi. Ya, teknologi. Lahir iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, yang dengan teknologinya itulah maka manusia selain dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, ya, juga manusia bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Dan dari situlah dia dapat mengembangkan hidup dan kehidupannya menuju peradaban manusia. Nah, jadi peradaban hidup itu diciptakan oleh manusia. Nah, itu salah satunya. Makna dari laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Itu dari satu sisi itu ya. Oh, belum lagi dari sisi-sisi yang lain manusia. Ya. Manusia itu dari sisi-sisi yang lain ya. Itu. Ya, kan kalau kita melihat manusia itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu ada 3 dimensi manusia. Satu yang disebut namanya basarun. Basarun itu penampilan secara biologis. Ya, secara biologis. Yang dalam bahasa Arab dari kata basar juga itu artinya langsung. Maka kulit manusia itu berbeda dengan kulit sakadang. Ya, kalau sakadang mah teu pakai baju oge teu naon-naon. Tapi yang namanya manusia itu kalau dia tidak berpakaian, maka dia akan hilang ya martabat kemanusiaannya. Maka disitulah lahir yang namanya sandang. Selain pangan, sandang, bahkan dari sisi tempat tinggal, manusia itu tempat tinggalnya luar biasa. Sok bandingkan dengan tempat tinggal seekor sapi.
Saya kira samewah-mewah na tempat tinggal sapi itu tetap namanya kandang terus. Nah, itu. Tapi manusia mah itu paling sederhana. Kata orang tempat tinggalnya RS, rumah yang S-nya 7 katanya gitu. Paling sederhana itu ya. Yaitu rumah sangat sederhana, sumpek sempit, sisi susu kanda. Itu manusia itu begitu dan begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba ya, semewah-mewahnya ini angkutan sapi, kambing itu paling menggunakan apa? Truk ya. Menggunakan truk ya. Maka di kampung saya dulu kan ada istilah punten ya, mohon maaf itu kalau ada ini rombongan yang naik ini mobil bak ya atau naik truk itu suka disebut apa katanya? Domba Garut. Nah, ini ya. Itu. Nah, manusia itu kata Allah dalam salah satu ayat yang lain, laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan kami telah mengangkutnya di daratan dan di lautan dengan alat transportasi yang khusus. Malah alat transportasinya juga. Apalagi kalau yang namanya pesawat itu ya, coba ya. Ada kelas-kelasnya. Ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas apa lagi Pak? Ada VIP ya, ada, wah Masya Allah. Itulah manusia. Jadi Allah begitu memuliakannya. Tapi kemuliaan manusia itu tidak hanya terletak pada kedudukannya secara fisik. Maka dimensi manusia yang kedua selain basar disebut namanya insan. Di sini malah menggunakan insan. Laqad khalaqnal insan. Kalau sebagian ahli menyebut insan itu sebetulnya lebih terlihat manusia itu dari segi penampilan secara psikis. Itu insan itu lebih kepada sifat-sifat kemanusiaan. Ya, insaniah. Maka ketika kita menyebut namanya istilah sifat-sifat kemanusiaan itu namanya insaniah. Itu. Sedangkan kalau hal-hal yang berhubungan dengan biologis disebut namanya basariyah. Ya, basariyah. Nah, jadi sempurnanya manusia itu tidak hanya secara basariyah tapi secara insaniah. Di sini menggunakan kata insan. Artinya manusia itu menjadi mulia kedudukannya selain tadi diangkat harkat dan martabatnya secara fisik, juga ketika dia menempatkan kedudukan dirinya secara insaniah, yaitu dengan apa? Dengan iman, terutama dengan iman dan ilmu. Ya, di dalam ayat lain kan disebutkan yarfa'illahu alladzina amanu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka dalam konteks ini, dalam konteks iman dan ilmu itu, ya secara insaniah nih, secara psikis, siapakah manusia yang paling rendah? Dalam arti yang paling yang paling minim lah kedudukannya itu ketika mereka manusia yang tidak mengenal peradaban. Ya, misalnya ada seseorang itu, penampilannya bagus sekali,
Tapi dia dapat kiriman surat dari temannya, bahkan bukannya temannya biasa, dari teman spesialnya. Itu untuk membaca surat saja dia tidak bisa membaca. Karena apa? Karena buta huruf. Maka secara psikis dia dianggap sebagai orang yang terbelakang. Oh, inilah ilmu. Ya, ilmu. Maka Allah mengangkat derajat manusia itu dengan iman dan ilmu secara sekaligus. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi kesimpulannya secara garis besar ini, ya, secara garis besar, manusia itu menjadi mulia baik dalam pandangan manusia maupun terutama dalam pandangan Allah. Itu pi ahsani taqwim, ketika mereka ketika mereka memelihara potensi dirinya baik secara fisik maupun secara psikis. Kalau dalam bahasa lain itu karena mereka kan diberi potensi hidayah. Dan manusia itu menjadi sangat mulia. Satu lagi yang paling pokok, ketika manusia itu beragama. Beragama. Ya. Maka manusia yang tidak beragama itu dianggap sebagai satu makhluk yang bahkan bisa dikatakan itu tidak diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi inilah saya kira gambaran secara umumnya penjelasan dari laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Fi ahsani taqwim. Nah, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia kepada asfala safilin. Asfala itu adalah bentuk superlatif dari kata as-supel, as-sapel, as-supalah, ya, as-sapalah dalam bahasa Arab. Kata asfala katanya dan derivasinya bermakna antara lain rendah. Rendah dalam arti antonim dari tinggi. Dengan demikian asfala berarti paling rendah. Ya, mulanya ia menunjukkan setiap tempat yang rendah, tetapi kemudian maknanya berkembang dalam makna metafor yang menunjukkan kerendahan martabat dan kehinaan. Jadi yang disebut asfalas safilin itu dia akan dikembalikan pada derajat kehidupannya yang paling hina, ya. Nah, itu martabat kehinaan. Al-Fairuz Zabadi dalam bukunya Basair Zawid Tamyiz menyebutkan dalam Al-Quran ditemukan setidaknya 3 makna kata asfal. Pertama pada surah Al-Anfal ayat 42 bermakna paling bawah atau adwam. Kedua dalam As-Saffat ayat 98 yang berarti paling merugi. Oh, paling merugi itu asfal itu. Paling merugi. Paling merugi ya dalam siksaan. Dan ketiga dalam surah At-Tin yang kita bahas ini bermakna paling hina. Nah, di sini paling hina. Summa raddadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia kepada derajat yang paling rendah. Dalam ayat yang lain itu dijelaskan manusia yang tadi itu diangkat sedemikian tingginya oleh Allah, dia akan dikembalikan menjadi derajat yang paling hina. Bahkan hinanya itu bisa lebih rendah dari yang namanya binatang. Ada ayat yang mengatakan walaqad dara'na fi jahannama, sungguh kami telah sediakan di dalam jahanam katsiran minal jinni wal ins, banyak disediakan itu bagi jin dan manusia. Siapa mereka itu? Nah, ini pertanyaan pentingnya. Manusia yang mana yang akan dikembalikan kepada kehinaan itu? Itu lahum
qulubun walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu punya mata, tapi matanya tidak dipergunakan untuk melihat kebenaran dan kebaikan. Walahum adzanun, mereka punya telinga, tapi telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan kebaikan dan kebenaran. Ya. Walahum qulubun, mereka punya hati, tapi la yafqahuna biha. Hatinya itu tidak dipergunakan untuk memahami makna dan hakikat kebenaran. Maka mereka yang telinganya, yang matanya, yang indranya itu hanya diperturutkan untuk keinginan hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Nah, derajatnya dalam pandangan Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Nah, inilah digambarkan itu. Summa radadnahu asfala safilin. Maka kemudian akhirnya dikunci ayat ini dengan satu pernyataan, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Maka bagi mereka yang beriman dan beramal soleh itu, walaupun mungkin umurnya tadi pada KM kan bercerita tentang umur, ya, boleh jadi dia umurnya itu mungkin tidak selalu panjang, ya, gitu. Umurnya itu, umur manusia kan berbeda-beda itu, tapi karena sepanjang hidupnya dia diisi penuh dengan iman dan amal soleh. Satu contoh misalnya, punten, Imam Ghazali. Imam Ghazali itu umur biologisnya beliau itu 50 tahun umurnya itu. Tetapi karena seluruh hidupnya diisi dengan iman dan amal soleh, dengan karya-karya kehidupannya. Salah satunya kitab Ihya Ulumuddin, ya. Sampai sekarang kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali itu umurnya itu lebih tua dari Candi Borobudur. Oh, itu silakan. Imam Ghazali itu wafat tahun 1111. Ya. Itu lebih tua dari Candi Borobudur. Ya, silakan saya kira, ya. Karyanya itu, dan sampai sekarang masih up to date. Itu karya beliau itu masih menjadi rujukan. Ya. Ini illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun, maka bagi mereka adalah pahala yang tidak ada putus-putusnya. Oh. Nah, karena itu pertanyaan terakhir, fama yukadzibuka ba'du biddin, mengapa kalian itu mendustakan? Ya, sesudah dijelaskan sedemikian sempurnanya, mulianya manusia itu, ya, mengapa kalian tidak juga mau mengikuti tuntunan dan arahan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah sebagai sebaik-baik zat yang maha memutuskan segala aturan, maha bijaksana atas segala aturan dan keputusan-keputusan hidup. Kira-kira begitu secara garis besar kandungan makna dari surah At-Tin. Luar biasa ini. Jadi kalau saya bahasakan lebih detail ini, atau kita simpulkan, ayat ini sesungguhnya lebih dahsyat maknanya dari apa yang disebut sebagai hak asasi manusia. Ini Declaration of Human Rights. Ya, ayat ini lebih dahsyat dari piagam hak asasi manusia. Oke. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan membawa semangat kepada kita sekalian, sehingga kita lebih lebih respect, ya, untuk menjaga kemuliaan
diri kita sekalian sebagai manusia. Demikian saya kira ya. Ada waktu, silakan kalau ada pertanyaan. Dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Ya, mangga kalau ada silahkan. Bapak-bapak yang di sini, ibu-ibu ada yang bertanya? Atau yang di rumah barangkali disilahkan. Mangga kalau ada. Saya pertaruhkan. Oh, mangga ibu, mangga ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu, Pak Kiai itu sudah menyampaikan masalah ibadah istiqomah. Oke. Jadi sebetulnya ini saya melihat lebih jauh antara hubungan tersebut karena memang daripada perlu dari istiqomah itu adalah akhir dari tantangan kita harapkan. Jadi kira-kira bagaimana Pak Kiai untuk menjaga supaya kita tetap menjaga iman dan nanti sampai pada akhir dari istiqomah. Baik, alhamdulillah rupanya cukup terkesan ya. Ya. Baik. Gambarannya kalau iman dan istiqomah itu seperti orang yang kalau berjalan sebut saja maraton lah. Ya. Maka ia selalu berjalannya itu on the track. Ya. Apa istilahnya? On the track. Ya. Itu kereta api itu bisa sampai ke tempat tujuan sesuai jadwal ya, dalam keadaan selamat, itu selama dia terus berada di jalur relnya yang tepat ya, on the track ya, on the track ini. Jadi ini apa namanya, kalaupun ada ya mengpas sedikit-dikit lah nggak apa-apa ya. Gitu. Tapi dia tetap kalaupun ada sedikit menyimpang, dia segera lagi kembali ke ini, kembali lagi ke ke tracknya, kembali lagi ke jalur yang benar ya. Maka orang yang bertaubat itu kan itu adalah orang yang kembali ke jalan yang benar. Ya, ihdinas siratal mustaqim ya. Yang menjadi pertanyaan menariknya justru bagaimana kiat istiqomah di zaman modern. Ini ya, di mana kehidupan modern itu kan menuntut serba cepat ya. Serba cepat, kemudian juga serba instan, ya itu apalagi generasi sekarang itu ya. Sekarang sudah gennya itu sudah lagi bukan milenial kan, sekarang sudah apa namanya? Gen Z ya, Gen Z. Itu ya. Nah, bagaimana istiqomah di zaman yang sudah sedemikian modern itu? Ada sebuah ilustrasi begini ya, mungkin kita ibaratnya seperti kendaraan. Itu kendaraan yang baik itu bukan hanya dia stabil ketika berjalan dalam kecepatan normal, tapi juga dia tetap stabil dalam kecepatan yang tinggi seperti di jalan tol. Begitulah kehidupan kita sebagai seorang muslim. Karena itu kita memerlukan satu situasi kehidupan dengan tingkat stabilitas yang paling tinggi. Nah, tantangannya adalah apa, saya kira kalau orang tua dulu menyebut namanya, mungkin kalau Kapung Kurma disebut nate zaman masaginya. Ya istilah masagi. Masagi itu dalam arti apa ya? Kalau masagi makan gitu pengintennya. Masagi itu dalam arti dia kuat imannya, kuat ilmunya, ya kuat iman, kuat ilmu, dan juga kuat dalam ketahanan
Ya, kuatul ilmi wal jismi. Kuat iman, kuat ilmu, kuat mental. Kuat mental. Nah, sekarang ini saya kira tantangan hidup kita yang paling utama adalah apa? Tantangannya yaitu di zaman modern itu, kalau saya boleh mengilustrasikan, ya, itu tantangan hidup di zaman modern itu tak hidup yang penuh dengan fitnah, kepalsuan, ya, kepalsuan. Terkadang kita berhadapan dengan pemutarbalikan fakta. Dalam arti di zaman yang penuh dengan kepalsuan itu kan, ya, apalagi kalau kita menyaksikan berita-berita di televisi, ya, mereka yang tidak bersalah dikriminalkan, gitu ya, gitu ya. Justru mereka yang bolongkotan yang malah dilindungi. Ini ya, dilindungi. Ini ada anekdot menarik saya lihat di medsos, terlepas dari apakah ini benar atau tidaknya itu. Katanya kalau plat nomor palsu, itu, plat nomor palsu itu kan diperkarakan. Itu. Kemudian ya pokoknya kalau hal-hal yang palsu itu terjadi pada orang biasa itu dikuntit biasanya. Tapi sekarang kan yang ramai jadi pembicaraan itu ijazah palsu. Itu malah dikawal. Nah, ini terlepas apakah itu benar atau tidak. Ini fenomena, saya kira. Karenanya saya kira kita tetap on the track tadi, berusaha. Ibarat mobil itu stabil. Ya, mungkin yang paling stabil mobil Eropa ya biasa, tapi sekarang mobil Jepang juga sudah banyak. Stabil, baik dalam kecepatan normal maupun dalam kecepatan tinggi. Ya, itulah gambarannya. Nah, di samping itu juga tentu kita lebih banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa yang menurut sebagian ulama ini doa akhir zaman. Insya Allah sudah pada hafal doanya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar. Berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Menjauhinya. Jadi saya kira pada akhirnya mereka yang akan tetap terlindungi itu adalah mereka yang selalu muraqabah, ya, merasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya tegakkan 3 pilar yang paling pokok. 1, iman. Yang kedua, Islam, syariat Islam, ya, syariat Islam. Dan yang ketiga adalah ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Mudah-mudahan insyaallah kita semua selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita paling sering ya, termasuk ayat yang sering dipakai salat sunat rawatib. Apakah ada ini, misalnya kan ada beberapa surat yang sering dibaca, misalnya Al-Kahfi pada malam Jumat, kemudian Al-Rahman, kemudian Al-Mulk. Ya. Apakah pada kemudian ada surat yang 3 itu sering dipakai pada sholat Id, kan? Itu. Nah, ini apakah pada ada riwayat Nabi
sedang mengamalkan atau apa bagaimana barangkali kenapa jadi ini selain isinya bagus tadi ya. Iya, iya, iya. Ada apa sih namanya istilahnya yang tadi seperti apa Kamal Jumat, Yasin. Iya, iya. Ada sudah akhirnya. Baik. Saya pernah membaca satu buku. Itu di Amerika itu ada satu thariqah, ya, suatu gerakan tarekat. Itu mungkin ia lebih tepatnya thariqah Qur'ani, ya. Bagaimana supaya jalan hidup seseorang itu selalu berada dalam bimbingan nuansa spiritualitas Al-Quran. Nah, di antara tuntunan dikir-dikirnya itu, yaitu tadi surat-surat pilihan. Surat-surat pilihan, yakni ada mulai dari surah Al-Waqi'ah, ya, surah Al-Waqi'ah, kemudian surah Yasin, surah Al-Kahfi, surah Ar-Rahman, surah Al-Mulk, ya, yang dihimpun dalam satu kumpulan yang disebut namanya Al-Majmu' Syarif. Ya, Al-Majmu' Syarif. Saya kira itu sudah tuntunan yang praktis, betul. Sudah tuntunan yang praktis, ya. Jadi ketika kita selalu akrab dengan surah-surah itu, seiring dengan kita membacanya, mudah-mudahan itu ada pancaran cahaya yang selalu membimbing kita. Kan salah satu keutamaan dari surah Al-Kahfi itu katanya, nggak usah semuanya, 10 ayat saja. Ketika dihafal itu maka dia akan mendapatkan pencerahan cahaya seperti yang ada cahaya di sekitar Baitul Atiq. Ya, ya, ya. Jadi surah-surah itu, ya, surah-surah itu hal-hal yang saya kira ini bentuk amalan yang paling sederhana, Pak. Ya, paling sederhana. Karena di situ terdapat muatan-muatan spiritualitas yang sangat tinggi. Ya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kekuatan untuk selalu istiqomah, ya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sami-sami Ibu. Alhamdulillah, sami-sami. Di mana mana sering kan? Terus, subhanallah. Cuma langsung terjemahan gitu. Terus. Kalau di Madinah